Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anissa. Di video kali ini Nisa mau sharing aja tentang husnuzon. Husnuzon itu apa sih? Husnu artinya baik, azan artinya berprasangka. Yang intinya kita harus berprasangka baik dan berpikir positif terhadap semua yang terjadi. Husnuzon berarti berbaik sangka terhadap ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Kebalikan dari husnuzon adalah su'uzon, yang artinya berburuk sangka. Nah, itu nggak boleh ya, di dalam Islam tidak diajarkan seperti itu, seperti menuduh ataupun menyangka yang belum terbukti itu memang salah. Maksudnya ya belum ada bukti benarnya itu gimana, tapi kita udah nuduh-nuduh, udah menyangka-nyangka yang nggak baik. Nah, itu yang dilarang. Kalau kita menuduh atau menyangka-nyangka yang tidak baik tanpa adanya bukti yang benar, tanpa diselidiki terlebih dahulu, yang terjadi adalah permusuhan dan keretakan di dalam persaudaraan. Nggak mau kan kayak begitu? Semoga kita bisa menjaga semuanya agar kita bisa berpikir positif. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan kalau berprasangka yang tidak baik itu dosa, intinya nggak bagus. Dan kalau misalnya kayak kita menggunjing gitu kan, menggunjing orang lain, berprasangka buruk, nah itu sama aja kan kayak kita memakan bangkai saudara yang sudah mati. Ya istilahnya memakan daging saudara yang sudah mati. Jijik banget kan, maksudnya enggak, makasih. Dan semoga kita terlindungi agar tidak melakukan seperti itu. Di dalam surat tersebut juga dijelaskan bertakwa kepada Allah, taat patuh gitu kan. Kata Allah jangan berprasangka buruk, ya udah nggak usah gitu kan. Bismillah, walaupun itu nggak gampang, tapi semoga mulai saat ini sampai seterusnya kita bisa berpikir positif dan nggak berprasangka buruk kepada siapapun. Dan Allah itu maha penerima taubat serta penyayang. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kita bisa buka Quran masing-masing, maksudnya kita nanti bisa mempelajarinya, bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Husnuzon adalah perbuatan yang mulia, termasuk akhlak yang mulia. Karena kalau misalnya kita berprasangka baik, kita tuh istilahnya nggak mencari-cari, nggak ngorek-ngorek keburukan dan kesalahan orang lain. Kita juga nggak menggunjing, nggak ngobrolin kekurangan orang lain ataupun kesalahan orang lain. Terus juga kita nggak menuduh yang enggak-enggak. Dengan kita berhusnuzon, menjaga diri kita dari mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain. Dan yang kita dapat adalah ketenangan dan keamanan hati, serta terhindar dari timbulnya rasa benci, menghindarkan timbul kebencian. Hadis riwayat Bukhari. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Husnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Husnuzon kepada Allah dengan cara berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon kepada diri sendiri dengan cara percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Husnuzon kepada orang lain dengan cara semua orang dipandang baik sebelum terbukti kesalahan atau kekeliruannya, sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Gimana sih biar kita tidak terjebak dalam prasangka negatif? Yang pertama adalah positive thinking. Sebisa mungkin, semampu kita, kelola pikiran kita agar senantiasa objektif dan hati-hati. Ya intinya kita tuh jangan mudah terpengaruh sama orang lain. Kita harus punya pendirian. Kita harus ya sebisa mungkin semuanya baik-baik aja dulu, istilahnya gitu. Jangan terlalu over. Kalau udah bawaannya berprasangka buruk, pikirannya juga buruk, nanti tuh istilahnya yang ada di pikiran, yang ada di ucapan, pengucapannya juga buruk, istilahnya bisa juga kan
nantinya malah nasibnya juga buruk. Nauzubillahi min dalik. Semoga kita enggak seperti itu, dan semoga Allah selalu melindungi kita, dan semoga kita selalu husnuzon. Pokoknya cari 1001 alasan agar kita bisa berpikir positif. Jadi kalau misalnya agak melenceng nih, agak-agak negatif atau berprasangka buruk, udah pokoknya cari alasan. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita taat, patuh, ya kan. Allah nyuruh kita untuk berprasangka baik, ya udah berarti pinter-pinter kita mencari alasan agar gimana caranya kita berpikir positif, husnuzon. Nah, cara pertama kan udah tadi kan, berpikir positif. Yang kedua adalah perluas peta pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara tabayun, mencari tahu, cari kebenarannya dulu, cari informasi sampai benar-benar tahu jawabannya. Kalau yang pertama kan udahlah positive thinking aja dulu istilahnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya udah positive thinking, kita kan udah ya udahlah 1001 alasan, yang penting udah taat, udah patuh sama perintah Allah. Allah udah menyuruh kita istilahnya kan untuk husnuzon, ya kita ya udah gitu kan, positive thinking. Tapi kita tuh kayak ngeganjel gitu loh, kayak ada pertanyaan gitu kan, lah kok dia begitu ya, gini. Ya udah, pakai cara yang kedua, perluas peta pikiran kita dengan cara tabayun, tanya, jangan diem aja. Jangan maksudnya kita positive thinking sampai akhirnya timbul negative thinking karena diem aja gitu loh. Maksudnya biar enggak jadi negative thinking, nanya, cari kebenarannya sampai dapat. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, di situ juga dijelaskan, maka telitilah kebenarannya. Tuh, itu tuh istilahnya kan perintah untuk tabayun, untuk mencari kebenarannya terlebih dahulu, cek dan recheck dulu gitu kan. Istilahnya jangan asal tuduh aja, jangan asal curiga dan diem aja, tapi cari dulu kebenarannya, teliti dulu gitu kan. Jangan sampai nantinya itu kita menyesal dengan perbuatan itu gitu. Kalau enggak dicari informasi dan kebenarannya, kita kan main asal negative thinking, berprasangka buruk, dan akhirnya nyesel di akhir gitu istilahnya. Jangan sampai kayak gitu. Semakin lengkap dan detail peta yang kita miliki, maka semakin kecil peluang kita untuk tersesat. Demikian juga ketika kita memberikan penilaian terhadap orang lain. Jadi jangan main asal ngejudge aja gitu kan istilahnya. Atau misalnya kita memberikan penilaian kepada orang, kelompok, atau situasi. Intinya kalau kita semakin detail informasi, semakin lengkap gambaran, maka semakin kecil peluang kita melakukan kesalahan dalam menilai orang lain. Sebelum kita nilai orang lain atau sebelum kita menilai apapun, cari dulu informasinya sampai detail dengan teliti, ya kan, sampai benar-benar dapat informasi yang lengkap. Kalau misalnya kita udah husnuzon, udah berbaik sangka, kita udah cek dan recheck, kita udah tabayun istilahnya gitu kan, ternyata dia tuh tetap buruk istilahnya, ternyata oh dia salah, ya udah gitu kan, nanti Allah yang akan membukakan. Yang penting kita udah patuh. Allah itu memerintahkan kepada kita agar kita husnuzon. Ya udah, yang penting kita udah patuh untuk berbaik sangka, dan sebaik-baik pertolongan hanyalah dari Allah, bukan dari prasangka kita. 1001 cara kita mencari alasan biar husnuzon gitu kan, berbaik sangka kepada siapapun, dan nanti Allah akan memperlihatkan apa yang harus diperbaiki. Jadi sabar aja dulu, jalani aja dulu, oke? Nah, contoh yang pertama, misalnya ada yang lewat kan, teman kita atau tetangga, kok dia nggak negor ya gitu kan. Kita tuh kalau berbaik sangka kan istilahnya, oh mungkin dia lagi buru-buru, oh mungkin dia lagi sakit gigi, atau oh mungkin dia lagi nggak ngelihat kita makanya nggak nyapa. Atau misalnya ya udah kita tinggal nyapa aja duluan. Jangan sama-sama nggak bener, dia nggak nyapa terus kita juga nggak nyapa, ya udahlah biarinin aja dia juga nggak nyapa duluan misalnya gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak nyapa terus kita juga pengen disapa, ya udah kita sapa aja duluan, nggak ada salahnya juga. Cerita yang kedua adalah ada temenan gitu kan, dua orang ini. Nah biasanya tuh mereka deket dan mereka baik-baik aja, tapi suatu ketika yang satu tuh menjauh gitu kan.
Yang satunya lagi, ya udahlah berbaik sangka aja, nggak apa-apa gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, teman yang menjauh itu cerita dan minta maaf gitu kan. Maaf ya kemarin-kemarin nggak bareng-bareng karena lagi sakit gigi katanya gitu kan. Itulah istilahnya manfaatnya husnuzon. Coba kalau misalnya berburuk sangka gitu kan, pasti mikirnya udah gini kan, ih kenapa sih dia kayak gitu bla bla bla, dan akhirnya tuh malah timbul kebencian dan gak benar juga, rugi juga diri sendirinya istilahnya gitu. Manfaat husnuzon dan kerugian suuzon. Kalau husnuzon kan dampaknya positif, ketakwaan kepada Allah meningkat dan akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Udah jelas lah ya, husnuzon itu memang perintah dari Allah, dan yang penting kita taat, kita patuh akan ajaran dalam agama kita, dalam agama Islam, dan kita ya udah taat dan patuh menjalankan perintah dari Allah tersebut. Dan yang kita dapat adalah membawa kebaikan, aman kan istilahnya gitu. Kita sudah patuh, sudah taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, kitanya juga nyaman gitu kan, dan insya Allah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain kalau sudah melakukan husnuzon ataupun berpikir positif. Sebaliknya, kalau suuzon berdampak negatif karena kehidupan dan pergaulannya itu terbatas gitu kan. Terus juga kehidupannya akan merugi, terkadang melakukan hal-hal yang tidak baik. Iyalah ya, istilahnya gitu. Pergaulannya terbatas. Gimana nggak terbatas, orang dianya itu berpikirannya negatif terus. Sama si A suuzon, B suuzon, C suuzon. Sama hampir semua orang itu suuzon, berprasangka buruk. Ya udah gitu. Pergaulannya terbatas, tapi ya itu resiko karena dia udah kayak gitu, dia menanam keburukan dan yang didapatnya juga keburukan. Akhirnya dia kayak jatuhnya pasti bakal kayak ngomongin orang dan rugi, menyalahkan orang lain, akhirnya seperti itu. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Silahkan komen kalau misalnya ada masukan. Nisa juga masih tahap belajar, tapi Nisa senang banget bisa berbagi hal-hal yang kayaknya sepele tapi amat sangat berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.